Di tengah dataran luas Eurasia yang tak berujung, di mana angin stepa berhembus tanpa henti, sebuah peristiwa besar terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kekaisaran Persia, di bawah pimpinan Raja Agung Darius I, berusaha menaklukkan salah satu musuh paling sulit dalam sejarah mereka, bangsa Skythia. Mereka bukan kekuatan besar dengan benteng tinggi atau pasukan infanteri berat. Mereka adalah bangsa nomaden yang hidup dari tanah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sangat ahli dalam seni perang di stepa terbuka. Pertempuran antara Persia dan Skythia bukanlah peperangan konvensional. Tidak ada benteng yang dikepung, tidak ada pertempuran besar yang menentukan. Yang terjadi adalah permainan kucing dan tikus yang berlangsung berbulan-bulan. Melintasi ribuan kilometer padang rumput yang asing bagi tentara Persia. Dalam perang ini, kekuatan militer dan jumlah tidak selalu menjadi jaminan kemenangan. Bagaimana mungkin kekaisaran sebesar Persia, yang telah menaklukkan Babilonia, Mesir, dan Lydia, gagal menaklukkan sekelompok bangsa pengembara? Apa yang membuat Skythia begitu sulit ditaklukkan? Dan bagaimana strategi perang mereka mampu menggagalkan salah satu invasi terbesar di dunia kuno? Dalam episode ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang hilang di antara padang rumput Eurasia. Kita akan membongkar kronologi perang Persia versus Skythia, menyelami strategi militer dari kedua belah pihak, serta mengungkap bagaimana perang ini membentuk pemikiran militer Kekaisaran Persia dan memperlihatkan kelemahan mendasar dari kekuatan besar. Persia di bawah Darius I merupakan kekaisaran yang sangat ambisius. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas wilayah kekaisaran, Darius mengincar bangsa Skythia yang dianggap ancaman di perbatasan utara kekaisaran. Bangsa ini dikenal melakukan serangan mendadak ke wilayah Persia, khususnya sekitar Laut Hitam dan Kaukasus. Bagi Darius, Skythia bukan hanya ancaman militer, tetapi juga tantangan terhadap otoritas kekaisaran. Skythia sendiri merupakan konfederasi bangsa nomaden yang tinggal di padang rumput Eurasia, dari Ukraina hingga Kazakhstan. Mereka hidup dari beternak, berburu, dan menggembala, serta terkenal dengan kemampuan berkuda dan memanah dari jarak jauh. Tidak ada kota besar atau benteng permanen yang bisa ditaklukkan. Membuat mereka sulit dijangkau dan dilumpuhkan oleh pasukan konvensional. Darius mempersiapkan invasi besar dengan membangun jembatan ponton raksasa di atas sungai Donau dan memobilisasi pasukan dari seluruh penjuru kekaisaran. Tujuan utama ekspedisi ini adalah menghancurkan Skythia secara langsung, menunjukkan superioritas Persia, dan mengakhiri ancaman mereka sekali untuk selamanya. Namun, sejak awal, invasi ini sudah menghadapi masalah besar. Logistik menjadi tantangan berat di wilayah yang luas dan kosong. Bangsa Skythia tidak tinggal diam. Mereka sengaja menghindari konfrontasi langsung dan menggunakan taktik perang gerilya yang menghancurkan moral dan kekuatan Persia perlahan-lahan. Seiring waktu berjalan, ekspedisi Persia berubah menjadi bencana yang perlahan menggerogoti kekuatan mereka. Kekaisaran besar yang biasa mengandalkan dominasi langsung dan administrasi terpusat, kini menghadapi musuh yang tidak bisa disentuh. Kunci dari kemenangan Skythia bukanlah kekuatan militer langsung, melainkan strategi perang psikologis dan ketahanan lingkungan. Mereka tidak menghadapi Persia dalam pertempuran terbuka. Sebaliknya, mereka terus mundur ke pedalaman stepa, membakar ladang, menghilangkan sumber air, dan menyerang logistik Persia dengan serangan mendadak. Taktik ini dikenal sebagai scorched earth, membumi hanguskan segala sesuatu yang bisa digunakan musuh. Darius dan tentaranya menemukan diri mereka mengejar bayangan. Tidak ada kota untuk ditaklukkan, tidak ada medan perang untuk dimenangkan. Hanya kelelahan, penyakit, dan kelaparan yang semakin memperlemah mereka. Kavaleri ringan Skythia sangat efektif di padang rumput terbuka. Mereka bisa menembakkan panah sambil menunggang kuda dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang sebelum pasukan Persia sempat merespon. Mereka juga mengenal medan jauh lebih baik dibanding pasukan Persia yang berasal dari daerah beriklim berbeda. Strategi mobilitas total membuat Persia frustrasi. Semakin jauh mereka masuk ke wilayah Skythia, semakin sulit mereka bertahan. Sumber daya terbatas, rute kembali panjang, dan tidak ada wilayah yang bisa dijadikan pangkalan tetap. Dalam catatan Herodotus, disebutkan bahwa bangsa Skythia bahkan mengirimkan simbol-simbol penghinaan kepada Darius. Burung, tikus,
katak, dan anak panah. Simbol ini berarti bahwa Persia harus bisa melarikan diri secepat burung. Bersembunyi di tanah seperti tikus, berenang seperti katak, atau siap ditembak oleh panah Skythia. Kesalahan terbesar Darius adalah memaksakan strategi konvensional terhadap musuh non-konvensional. Ia berharap bisa menaklukkan Skythia seperti ia menaklukkan bangsa-bangsa lain, melalui dominasi langsung, kekuatan militer, dan propaganda kekaisaran. Namun, ia gagal memahami karakteristik musuh dan medan. Darius juga terlalu percaya diri. Ia membawa pasukan besar, tapi tidak memiliki rencana logistik jangka panjang yang mampu menyesuaikan dengan wilayah tak berpenghuni. Kekaisaran Persia terbiasa dengan peperangan di kota dan wilayah yang memiliki jaringan jalan dan sumber daya yang stabil. Selain itu, ia gagal membangun aliansi lokal yang bisa membantunya mengakses informasi atau logistik. Dalam wilayah asing yang luas seperti stepa Eurasia, kekuatan informasi dan jaringan lebih penting daripada kekuatan militer semata. Terdapat pula tekanan politik internal. Darius ingin menegaskan legitimasinya sebagai raja penakluk. Kegagalan dalam ekspedisi ini akan menjadi aib politik, sehingga ia terus memaksa pasukannya maju lebih dalam, meskipun tanda-tanda kehancuran sudah jelas terlihat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mengejar musuh yang tidak pernah bisa disentuh, Darius terpaksa mundur. Ia kembali ke Persia tanpa kemenangan, tanpa wilayah baru, dan dengan reputasi yang goyah. Kekalahan Persia di tangan Skythia bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga kekalahan strategi dan ego. Kekaisaran Persia mulai memahami bahwa tidak semua wilayah bisa ditaklukkan dengan pendekatan militer konvensional. Bangsa nomaden seperti Skythia memerlukan pendekatan yang berbeda, lebih fleksibel, adaptif, dan diplomatik. Kekalahan ini juga menginspirasi perubahan dalam strategi militer Persia. Dalam kampanye berikutnya, mereka lebih berhati-hati dan mencoba membentuk jaringan aliansi, bukan hanya bergantung pada kekuatan militer besar. Ini bisa dilihat dalam pendekatan mereka terhadap bangsa-bangsa seperti orang Arab atau bangsa di Asia Tengah. Di sisi lain, bangsa Skythia mendapatkan reputasi sebagai bangsa yang tak bisa ditaklukkan. Mereka menjadi simbol perlawanan terhadap kekaisaran besar. Keberhasilan mereka dalam menggagalkan Persia memperkuat identitas dan kepercayaan diri mereka sebagai bangsa pejuang. Perang ini juga menjadi pelajaran penting bagi kekaisaran-kekaisaran berikutnya, termasuk Alexander Agung dan Romawi. Kegagalan Persia memperlihatkan bahwa medan dan gaya hidup musuh sangat menentukan hasil perang, faktor yang sering diremehkan oleh para penakluk. Secara tidak langsung, perang ini menandai batas utara kekuasaan Persia. Mereka tidak pernah lagi mencoba menaklukkan wilayah Skythia secara langsung. Stepa Eurasia tetap menjadi wilayah liar yang tak tersentuh oleh kekaisaran besar untuk waktu yang lama. Meski perang ini tercatat dalam tulisan Herodotus, banyak detailnya yang masih kabur. Sejauh mana Darius masuk ke wilayah Skythia? Apakah ia benar-benar kalah total, ataukah ia menarik mundur pasukannya dengan cara terhormat? Sumber sejarah tidak selalu sepakat, dan sebagian besar narasi berasal dari sudut pandang Yunani. Selain itu, belum ditemukan bukti arkeologis besar yang bisa menunjukkan jalur pasti ekspedisi Persia ke wilayah Skythia. Banyak yang berspekulasi bahwa jalur invasi ini melewati wilayah yang kini menjadi Ukraina dan Rusia Selatan. Namun ini masih menjadi perdebatan. Bangsa Skythia sendiri tidak meninggalkan catatan tertulis yang bisa dijadikan sumber primer. Kita hanya mengenal mereka dari sudut pandang musuh-musuh mereka, Persia, Yunani, dan Romawi. Ini membuka ruang besar bagi interpretasi dan spekulasi dalam memahami strategi dan struktur sosial mereka. Namun satu hal yang pasti, kemenangan Skythia dalam perang ini menjadi bukti bahwa taktik perang tidak selalu ditentukan oleh teknologi atau jumlah pasukan. Lingkungan, mobilitas, dan pemahaman terhadap musuh bisa menjadi senjata yang jauh lebih ampuh. Perang Persia versus Skythia tetap menjadi salah satu episode militer paling menarik dalam sejarah dunia kuno. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kekaisaran raksasa harus bertekuk lutut di hadapan para pejuang stepa yang tak terikat oleh batas atau kekuasaan.
Dalam catatan sejarah, kisah ini seringkali luput dari perhatian karena tidak menghasilkan pertempuran besar atau kemenangan monumental. Namun justru disinilah letak keistimewaannya. Perang ini memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal jumlah pasukan atau wilayah yang ditaklukkan, tetapi tentang siapa yang paling bisa beradaptasi. Skythia mengajarkan pelajaran pahit kepada Persia, bahwa kadang-kadang, pertempuran terbesar adalah melawan batas pemahaman sendiri. Ketika sebuah kekaisaran menghadapi musuh yang tak bisa diukur dengan taktik lama, maka yang runtuh bukan hanya rencana, tetapi juga kepercayaan diri dan ambisi. Perang ini juga menjadi cerminan dari konflik modern, di mana kekuatan besar seringkali kesulitan menghadapi musuh kecil yang lebih lincah dan tidak bermain sesuai aturan. Sejarah memang berulang, dan Skythia sudah membuktikannya ribuan tahun lalu. Dan kini, di antara jejak tak terlihat di padang rumput Eurasia, kisah tentang perlawanan, kegigihan, dan strategi cerdas bangsa Skythia masih bergema. Mereka yang tidak membangun kota, tapi mampu meruntuhkan mimpi seorang raja agung Persia.